Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Alep sebagai terapis di Nadika Hikmah Baru. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang manfaat air putih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air putih ini adalah kebutuhan oleh makhluk hidup, hewan, tumbuhan, termasuk manusia. Nah, apa sih manfaat air putih bagi kesehatan manusia? Nah, ada beberapa penelitian bahwa air putih ini merupakan salah satu kebutuhan dari hampir 70% kebutuhan dari manusia itu sendiri, karena manusia ini membutuhkan kadar air yang cukup dan kualitas yang bagus. Nah, kita melihat bahwa air putih ini adalah suatu zat molekul yang mempunyai partikel-partikel. Di dalam suatu penelitian ada seorang dokter yang meneliti beberapa partikel-partikel air. Nah, bentuk air zam-zam itu bagaimana? Kemudian bentuk air yang sudah didengarkan musik itu bagaimana? Kemudian air yang sudah dibacakan air Al-Quran itu bagaimana? Apa saja sih jenis air yang paling bagus? Nah, pertama air yang paling bagus itu kualitasnya ada air putih. Air putih ini yang paling bagus itu apa? Air putih yang bukan dingin. Nah, karena kita berpikir ya, ketika kita di cuaca yang panas, yang sangat terik, tubuh kita ini ingin minum minuman yang sangat dingin seperti es. Apalagi ketika puasa cendol tuh. Nah, tubuh kita ini ingin mengeluarkan keringat, akan tetapi air yang lebih bagus yang kita minum itu adalah air biasa atau air hangat. Nah, makanya pagi-pagi ketika kita minum air itu dianjurkan air hangat dulu. Karena kenapa? Ketika itu lambung kosong, pencernaan kosong, kita masukkan air putih, maka dia akan menghangatkan, memperbaiki atau membersihkan colon dalam usus besar kita, termasuk lambung tadi, liver, karena dia mengeluarkan racun dan toksik-toksik di ginjal kita, yang dimana ginjal ini fungsinya menyaring. Nah, kemudian ada beberapa jenis air yang saya bilang tadi itu yang dapat memberikan kebaikan kepada manusia, kesembuhan. Salah satunya air yang dibacakan oleh ayat suci Al-Quran. Nah, bentuk partikel airnya itu diteliti, saya pernah nengok, nanti mungkin saya setelah video ini akan saya tunjukin video hasil penelitiannya. Nah, bentuk partikelnya itu seperti kristal yang sangat indah. Ketika air putih itu dibacakan Al-Quran, bentuk partikel sangat indah dan sangat bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin." Nah, kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Nah, begitu juga air ketika dibaca ayat Al-Quran, maka dia akan menjadi penyembuh. Kemudian kita juga ketika minum air putih itu menggunakan sebagaimana Rasulullah ajarkan, minum dengan tangan kanan, minum dalam posisi duduk, kemudian minum sebelum makan dan minum setelah makan. Tapi biasanya ketika kita minum sebelum makan itu dilakukan 15 menit sebelum makan atau 30 menit sebelum makan. Nah, kemudian setelah makan itu bagusnya 2 jam atau bisa juga 30 menit. Karena kenapa harus kita sebelum makan minum? Karena itu adalah dalam penelitian dijelaskan bahwa ketika tubuh kita itu masih dalam kondisi kosong atau kondisi belum ada terisi makanan, itu bagus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kenapa setelah makan? Karena begitu juga ketika kita makan otomatis tubuh kita mencerna makanan itu, dan dia mencerna dulu, mengolah makanan kita sehingga menjadi kotoran, nanti baru kita minum. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita meminum air putih, kekurangan air putih, banyak orang yang mengalami dehidrasi. Dan kita juga tidak boleh berlebihan minum air putih. Karena kenapa? Ketika kita berlebihan minum air putih, itu dalam medisnya disebutkan itu ada keracunan air. Nah, kita berlebihan nggak boleh, kemudian kita kekurangan tidak boleh. Maka dengan sedang-sedangnya saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, beberapa manfaat air putih, yang pertama tadi yang kita bahas itu air putih sudah dibaca Al-Quran. Kemudian air putih, jenis air putihnya itu air putih hangat atau air putih biasa. Walaupun kita saya bilang tadi dalam kondisi panas yang pengen kita minum air putih, tetap minum air putih yang kondisinya hangat atau yang biasa. Yang ketiga, nah ini yang terakhir yang saya sampaikan tadi,
kita minumnya dengan cara bagaimana Rasulullah ajarkan, tidak sebelum makan dan setelah makan. Kemudian kita dalam posisi duduk, tidak dalam posisi berdiri. Mungkin ada beberapa hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah minum berdiri. Nah, ini yang saya jelaskan menurut dari medis sendiri. Kemudian kita minum dengan tangan kanan. Sebelum kita minum itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, satu duduk, kemudian lepaskan Alhamdulillah. Tarik nafas, minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kemudian ulangi selama 3 kali. Nah, setelah itu kita sebaiknya minum airnya ini adalah air zam-zam. Nah, boleh air putih biasa, tapi bagusnya juga air zam-zam. Air zam-zam ini adalah bagaimana air dari sumur di Mekah ya, dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau komen dari kawan-kawan yang menonton. Jika channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan klik loncengnya dan share kepada teman-teman yang banyak membutuhkan. Kira-kiranya teman-teman mau konsultasi, silahkan nanti hubungi nomor-nomor yang tertera yang di deskripsi. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.